Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, beberapa saat kemudian, di tengah keheningan, Luo Feng membuka gerbang istananya dan berjalan keluar sambil tersenyum. Pada saat ini, tidak ada ahli waris yang secara pribadi mengawasi kediaman Luo Feng. Bahkan 3 kesatria alam semesta telah mengatur robot atau budak untuk melakukan pekerjaan mereka yang sekarang melaporkan berita tersebut. Tuanku, pintunya telah terbuka. Tuanku, Kaisar Sungai Pedang telah keluar. Tuanku, dia ada di sini. Dengan gemetar hebat, 3 kesatria alam semesta di 3 tempat tinggal di Pulau Bauhinia segera bangun. Dalam sekejap, beberapa ahli waris lain yang juga telah mengirim budak atau robot untuk mengawasi rumah Kaisar Sungai Pedang juga sedang bergerak. Kesatria Persepsi Cahaya juga mendengar pelayan robotnya yang cerdas berteriak penuh semangat. Dia membuka matanya dan melihat Luo Feng keluar dari pintu. Kaisar Sungai Pedang. Permusuhan melintas di mata kesatria Persepsi Cahaya dan kemarahan memenuhi hatinya. Dia telah menunggu 900 tahun untuk saat ini. Seorang kesatria alam semesta ditukar untuk seorang penguasa sektor. Kamu harus tersanjung, Kaisar Sungai Pedang. Kesatria Persepsi Cahaya tiba-tiba menghilang. Para senior dari Aliansi Wilayah Utara, Aliansi Ras Penjara, dan Aliansi 9 Wilayah menatap istana Kaisar Sungai Pedang. Para senior memiliki perintah yang jelas bahwa ras iblis, ras robot, dan ras rangga akan mengirim pembunuh untuk membunuh manusia Kaisar Sungai Pedang. Apakah menurutmu itu akan menjadi malapetaka Kaisar Sungai Pedang atau hilangnya 3 ras puncak? Mereka membicarakannya sambil merenung. Bagaimana mereka akan membunuh Kaisar Sungai Pedang? Lebih dari 10.000 ahli waris menonton secara rahasia. Sementara itu, Luo Feng berjalan keluar pintu dengan senyuman di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan pintu ditutup. Tanpa peringatan apapun, sosok besar muncul di depan Luo Feng. Itu adalah binatang dari ras lain. Matanya tampak berkabut, tetapi penuh dengan agresivitas. Gemuruh, binatang buas itu terbang ke arah Luo Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuhnya memancarkan aura yang bisa menggetarkan sekitarnya. Tubuh dewanya telah dibakar. Luo Feng pun kaget. Kesatria Persepsi Cahaya menyaksikan binatang yang tertutup lumpur muncul dengan teleportasi. Dia pun bingung. Ini kesatria penelan lumpur. Kesatria Persepsi Cahaya cukup tajam untuk menghindari pemandangan dengan terbang ribuan mil jauhnya. Kesatria penelan lumpur itu mencoba membunuh Kaisar Sungai Pedang juga. Kesatria Persepsi Cahaya terkejut. Aku akan menonton dulu. Aku hanya berteleportasi di dekatnya tanpa menyerangnya. Jadi, Danau Aurora 5 warna tidak akan tahu rencana membunuhku. Aku akan melihat bagaimana hasilnya nanti. Luo Feng diserang oleh kesatria penelan lumpur yang membakar tubuh dewanya saat dia melangkah keluar dari istananya. Sayap Siwu! Luo Feng berteriak, tubuhnya gemetar. Sayap muncul di punggungnya dan dia mencoba menghindari serangan itu. Gemuruh, seberkas kekuatan dewa mengebor ke otak Luo Feng, mencoba mengendalikan tubuh Luo Feng. Mencoba menjadikanku budak, tidak akan semudah itu, kata Luo Feng. Luo Feng memiliki kemauan yang sangat kuat. Di bawah serangan kekuatan yang agung, jiwa Luo Feng tidak tergoda sama sekali. Pergi! Mutiara Menara menjaga jiwa dewa binatang dan melindunginya dari kekuatan dewa itu. Kesatria penelan lumpur yang telah bergerak cukup dekat dengan Luo Feng terkejut saat mengetahui
bahwa dia telah gagal mengendalikan pikiran Kaisar Sungai Pedang. Gemuruh danau Aurora 5 warna yang biasanya tenang mulai bergetar hebat. Jejak Aurora menuju kesatria penelan lumpur. Namun kesatria penelan lumpur sudah membakar tubuh dewa di depan Luo Feng, dan dia sangat cepat. Dia bahkan tidak melirik Aurora 5 warna yang menakutkan. Mati! Kesatria penelan lumpur membuka mulutnya. Lidahnya yang sangat besar tertutup tetesan air berlumpur menghampiri Luo Feng. Ini adalah salah satu teknik bakatnya. Lidahnya memiliki kekuatan erosi yang luar biasa. Kesatria penelan lumpur menjulurkan lidahnya seperti katak, dan itu menyambar secepat kilat. Luo Feng ditangkap sebelum dia bisa menggerakkan satu otot pun. Luo Feng memandang kesatria penelan lumpur begitu dia ditangkap. Kesatria penelan lumpur mengabaikannya. Lidah raksasa itu menjerat Luo Feng. Kekuatan yang mengikis mulai bekerja. Sayap Siwu tidak terkikis sedikit pun, tetapi baju besi Luo Feng segera mulai retak dibakar olehnya. Gemuruh, bahkan dengan kekuatan pertahanan Luo Feng, tubuhnya tidak tahan terhadap serangan yang kuat ini. Dalam sekejap, dia dimusnahkan dan tubuhnya tidak berubah menjadi apa-apa. Yang tersisa hanyalah baju besinya yang rusak, sayap lengkapnya, mutiara menara, peta bintang, setetes jiwa umum, dan cincin dunianya yang kokoh. Ciu! Sementara itu, saat ini, 5 warna Aurora menukik. Mereka seperti pancaran panah petir, dan mereka mengunci ruang di sekitarnya, mencegah Kaisar menelan lumpur berteleportasi. Dia berada dalam jangkauan danau Aurora 5 warna. Hahaha. Kesatria penelan lumpur mengangkat kepalanya dan meraung. Dia menatap Aurora 5 warna yang menyerang. Tidak ada rasa malu mati di tangan penjaga harta sejati sekolah dewa leluhur. Panjang Aurora lebih dari 10.000 kilometer. Namun mereka menyusut saat jatuh, menyempit menjadi seukuran anak panah. Anak panah itu menembus tubuh kesatria penelan lumpur. Seketika, sebagian besar tubuhnya lenyap seperti buih. Sesaat setelah itu, sedikit yang tersisa juga menghilang. Sementara Aurora terbang kembali ke atas. Semuanya diam. 5 Aurora masih terbang secara bertahap. Tanah yang rusak di depan istana Luo Feng tiba-tiba diperbaiki sepenuhnya. Mati, kata ksatria persepsi cahaya. Dia telah menyaksikan dari jauh. Danau Aurora 5 warna begitu perkasa sehingga telah memusnahkan seorang ksatria alam semesta secara instan. Danau Aurora 5 warna memang sangat kuat. Ksatria persepsi cahaya merasa beruntung, takut dan menyesal sekaligus. Ngomong-ngomong, sekarang Kaisar Sungai Pedang sudah mati. Aku akan melaporkan kembali ke Ras Rangga, pikir ksatria persepsi cahaya. Sementara itu, ahli waris yang menyaksikan peristiwa dari jauh semuanya bingung. Kaisar Sungai Pedang mati begitu saja. Dia telah meninggal. Dia dimusnahkan. Mereka mulai menyebarkan berita itu. Di antara bintang-bintang, Master Serigala Langit menerima berita itu hampir pada waktu yang bersamaan. Hahaha, kesatria penelan lumpur membunuh Kaisar Sungai Pedang. Dia menggeram dengan gembira dikelilingi oleh api. Dia akhirnya mati. Si kecil yang menyebalkan itu sudah mati. Kuharap kesatria penelan lumpur berhasil mengendalikan pikirannya sebelum dia terbunuh. Bagaimanapun, aku telah mencapai tujuanku. Pemimpin kota Primal Chaos berusaha melindungi manusia itu kali ini. Sayang sekali, bahkan pemimpin kota Primal Chaos tidak akan berani masuk tanpa izin di tanah suci sekolah dewa leluhur. Master Serigala Langit berdiri di depan istananya dan meraung gembira, mengguncang semua ruang di sekitarnya. Bergembira bukan hanya karena kejeniusan manusia telah dihancurkan, tetapi karena dia akhirnya membalas dendam. Di Pulau Bauhinia, banyak bayangan terbang mendekat. Hampir semua ahli waris dari berbagai ras keluar dari istana mereka. Gelombang energi yang diciptakan oleh tubuh dewa yang terbakar sebelumnya sangat besar. Dan aurora dari danau Aurora 5 warna telah menguncang ruang di sekitarnya. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang terjadi?
kata Kaisar Tujuh Pedang saat dia tiba. Dia telah memindahkan dirinya ke istana Luofeng saat dia merasakan gelombang yang disebabkan oleh kekuatan Dewa Kesatria Alam Semesta. Dia telah menyaksikan Aurora membunuh kesatria penelan lumpur, tetapi dia belum sempat melihat Luofeng. Siapa yang dibunuh kesatria penelan lumpur? Mengapa Aurora turun? Kaisar Tujuh Pedang bertanya dengan bingung. Kaisar Tujuh Pedang, kata beberapa penonton. Kaisar Zaman, Kaisar Lili, dan Kaisar Tausenran semuanya tiba melalui teleportasi. Siapa yang meninggal? Tanya Kaisar Tausenran. Siapa yang dibunuh oleh danau Aurora 5 warna? Itu adalah kesatria penelan lumpur, kata Kaisar Tujuh Pedang. Tapi aku tidak tahu siapa yang dia bunuh. Tiba-tiba, mata Kaisar Tujuh Pedang membelalak saat dia melihat harta karun yang tersebar di depan istana. Mereka adalah milik kesatria penelan lumpur dan milik Luofeng. Kesatria penelan lumpur tahu dia akan mati. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan hartanya yang berharga di tempat lain. Di sisi lain, Luofeng telah meninggalkan cukup banyak harta karun. Yang paling menarik perhatian adalah kumpulan sayap perak raksasa. Kaisar Sungai Pedang dikenal karena sayap itu. Dan rumor mengatakan bahwa sayap itu adalah harta karun sejati. Sayap itu Kaisar Sungai Pedang, kata Kaisar Tujuh Pedang linglung. Itu Kaisar Sungai Pedang yang meninggal. Kaisar Sungai Pedang dibunuh oleh kesatria penelan lumpur. Suara-suara diskusi antara ras lain datang dari jauh. Itu adalah sayap yang ditinggalkan oleh mendiang Kaisar Sungai Pedang, kata para penonton. Sayap itu harta karun sejati. Ya, Anda benar. Sayap itu benar-benar harta karun. Banyak ahli waris dari ras lain tercengang oleh berita bahwa Kaisar Sungai Pedang baru saja terbunuh. Namun banyak sorakan terdengar dan bahkan para kesatria alam semesta yang menyaksikan pertempuran dari jauh menatap objek-objek di depan istana Luofeng, terutama sayap perak besar itu. Godaan harta karun sejati tidak bisa dilebih-lebihkan. Banyak ahli waris dan kesatria alam semesta yang melayang di udara semua menatap pada sayap perak raksasa yang menarik perhatian di depan gerbang rumah Luofeng. Semua bersemangat untuk mengklaimnya. Itu adalah harta karun sejati. Jika saya bisa mendapatkannya, itu akan sangat berharga sehingga saya tidak perlu datang ke tanah warisan lagi, kata seorang kesatria alam semesta. Tiba-tiba ada suara berderit. Gerbang tertutup ke rumah Luofeng terbuka lagi. Itu mengejutkan banyak ahli waris di kejauhan. Bukankah Kaisar Sungai Pedang sudah mati? Mengapa gerbangnya terbuka dari dalam? Seorang makhluk agung yang setingkat kaisar, yang tubuhnya tampak seperti diukir dari berlian, berdiri di gerbang dengan baju besi hijau. Itu adalah budak Luofeng, Kaisar Hati yang terasa. Ahli waris, kata Kaisar Hati yang terasa dengan keras. Kaisar Sungai Pedang belum mati. Anda tidak diizinkan untuk menyentuh hartanya. Jika ada di antara Anda yang menyentuhnya, pada dasarnya Anda telah mencuri dari Kaisar Sungai Pedang. Saya percaya bahwa setiap ahli waris yang hadir memahami aturan sekolah dewa leluhur, yaitu Danau Aurora melindungi setiap ahli waris. Jika ada di antara Anda yang berani membunuh ahli waris lain, Anda akan diserang dan dimusnahkan. Merebut harta dari ahli waris lain sama pedihnya dengan kejahatan seperti menyerang dan membunuh mereka. Dengan melakukan itu, Anda juga akan dihancurkan. Puluhan juta ahli waris memandang Kaisar Hati yang terasa yang tidak berani keluar dari gerbang istana. Suara gemuruh pewaris klan iblis berbicara. Kaisar Sungai Pedang belum mati. Bagaimana kau tahu itu? Dan siapa kau yang sebenarnya? Aku belum pernah bertemu denganmu di Pulau Bauhini yang sebelumnya. Aku budak jiwa Kaisar Sungai Pedang, kata Kaisar Hati yang terasa. Aku tidak pernah meninggalkan rumah besar ini. Jika tuanku Kaisar Sungai Pedang sudah mati, maka aku juga. Jika aku masih hidup, itu berarti tuanku juga masih hidup. Aku katakan lagi, tidak ada dari kalian yang boleh menyentuh harta tuanku. Jika ada yang menyentuhnya, Anda akan mencuri dari sesama ahli waris
dan danau Aurora 5 warna akan membunuh kalian. Suara Kaisar Hati yang terasa bergema di udara Pulau Bauhinia. Puluhan juta ahli waris ragu-ragu jika mereka mencuri harta dari ahli waris yang masih hidup, mereka pasti akan dibunuh. Tetapi jika seorang ahli waris meninggal, hartanya akan menjadi tidak memiliki pemilik dan diperebutkan oleh siapapun. Tiba-tiba dalam sekejap mata, aliran cahaya hitam telah tiba di gerbang mansion. Aku akan memanfaatkan situasi yang buruk, kata sosok bayangan hitam itu. Aku telah terjebak dalam langkah terakhir selama miliaran tahun tanpa mencapai hasil apapun. Saya akan bertaruh untuk sukses kali ini. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Kaisar Sungai Pedang telah dimusnahkan. Bagaimana saya bisa mempercayai kata-kata seseorang yang tidak saya kenal? Selama Kaisar Sungai Pedang benar-benar mati dan aku mendapatkan sepasang sayap berharga ini, tidak ada ahli waris lain yang berani menyerangku. Selain itu, anggota klanku dan aku dapat menukar harta karun sejati ini dengan banyak sumber daya. Mungkin aku bahkan bisa menembus fase terakhir dan menjadi kesatria alam semesta. Jangan! Teriak Kaisar Hati yang terasa. Beberapa ahli waris yang rakus merasa kesal. Kami ragu-ragu dan sekarang dia melangkah lebih maju dari kami. Namun mereka tidak berani mencuri harta karun itu. Itu adalah milikku, kata bayangan hitam saat dia meraih sayap perak. Saat cakar tajamnya menyentuh sayap perak, kekuatan tak terlihat membekukan area itu dari riak luar angkasa. Kesatria penela lumpur tidak bisa melarikan diri dari kekuatan ini terakhir kali. Begitu juga bayangan hitam. Tidak! Kata bayangan hitam saat dia merasa dirinya terkunci di riak ruang angkasa. Dia mengeluarkan teriakan nyaring. Dia menolak menerima azabnya. Shoo! Garis aurora jatuh dengan cepat dari langit. Bayangan hitam menjatuhkan sayap perak di tangannya dan terbang melintasi langit, mencoba melarikan diri. Namun dalam sekejap, aurora melubangi tubuh dewanya dan kemudian, seperti gelembung yang telah meletus, tubuh dewanya lenyap. Garis aurora terbang tinggi lagi, kembali ke aurora 5 warna yang tak ada habisnya. Keningan memenuhi seluruh Pulau Bauhinia. Mati! Puluhan juta ahli waris di udara tercengang. Berarti Kaisar Sungai Pedang memang masih hidup. Kaisar Sungai Pedang masih hidup. Gumam kesatria persepsi cahaya menatap gerbang mansion dari jauh. Dengan mata penuh keheranan dia berkata, bagaimana ini mungkin? Dia sudah dilenyapkan. Apakah dia memiliki banyak tubuh? Kesatria persepsi cahaya mengalami kesulitan menerima gagasan itu. Banyak tubuh. Aku diberkahi dengan teknik ini karena aku adalah putra suci ras Kongwan. Tapi dia hanyalah manusia. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan itu? Apa yang harus saya lakukan? Sekarang dia masih hidup. Kesatria persepsi cahaya sangat cemas. Sementara puluhan juta ahli waris di udara di atas Pulau Bauhinia memandangi harta karun di tanah dengan takjub. Kekuatan yang hebat pun tiba. Tubuh seperti naga menempuh jarak lebih dari 6.000 mil saat sepasang sayap raksasa terbuka dan kepala naga dari makhluk itu menjulur dan melihat ke bawah. Tiba-tiba puluhan juta ahli waris mendarat di tanah dan membungkuk hormat. Tuan Pulau, kata mereka menyapa. Itu adalah penjaga dewa binatang dari Pulau Bauhinia yang telah tiba. Suara penjaga dewa binatang bergemuruh. Berani-beraninya kesatria alam semesta itu mencoba membunuh Kaisar Sungai Pedang di pusat vital sekolah dewa leluhur. Karena secara terang-terangan melanggar aturan sekolah dewa leluhur, dia pantas untuk mati selamanya. Bahkan jika ruang dan waktu dibalik dan kesatria penela lumpur dibangkitkan, sekolah dewa leluhur akan memburunya dan membunuhnya kembali. Kekuatan yang luar biasa ini membuat takut para ahli waris. Betapa brutalnya penjaga dewa binatang itu. Sekolah dewa leluhur akan mengejar dan membunuh kesatria penela lumpur yang dihidupkan kembali. Sejak penjaga dewa binatang menyampaikan pesan itu pasti mewakili pendapat para pemimpin sekolah dewa leluhur sehingga menakutkan banyak ahli waris. Untung bagiku, aku tidak bergerak sebelumnya, kata kesatria persepsi cahaya.
bergidik memikirkannya. Aku tidak percaya ahli waris lain akan mencoba merebut milik Kaisar Sungai Pedang, kata penjaga Dewa Binatang melihat ke bawah dengan mata dingin. Aku tidak percaya ahli waris lain akan mencoba merebut milik Kaisar Sungai Pedang, kata penjaga Dewa Binatang melihat ke bawah dengan mata dingin. Token warisan Kaisar Sungai Pedang tidak rusak. Tentu saja dia masih hidup. Meskipun sekolah Dewa Leluhur lunak setelah aturan ditetapkan, itu tidak dapat ditantang karena merebut item dari ahli waris. Pencuri itu pantas mati. Sementara itu di dalam pavilion rumah Luo Feng ada bantal di tanah. Bantal itu telah diubah dari tubuh Mosa dan berisi cincin dunia. Di dalam cincin dunia adalah inti Luo Feng. Di dunia internal yang luas, seorang pemuda telanjang berambut hitam melayang tinggi di atas di tengah dunia. Aku bangkit kembali. Luo Feng tersenyum. Aku tidak percaya ras lain mencoba membunuhku dengan harga seorang kesatria alam semesta. Mereka pasti sangat memikirkanku. Sayang sekali mereka gagal. Mereka hanya menyia-nyiakan sedikit energi. Seragam pertempuran muncul di atas permukaan tubuh Luo Feng. Selain kesatria alam semesta yang menyerangku, ada kesatria alam semesta lain yang muncul tiba-tiba tetapi mundur di saat terakhir, kata Luo Feng. Dia menggelengkan kepalanya. Sayangnya, setelah pertempuran ini, aku yakin dia akan terlalu takut untuk menyerangku. Dia sekarang tahu tidak ada gunanya menyerangku, dan dia bahkan mungkin akan terbunuh karena masalahnya. Luo Feng segera meninggalkan dunia internal dan tiba di pavilion rumahnya. Di luar istana, penjaga Dewa Binatang yang tangguh telah membungkam para ahli waris. Tiba-tiba mereka melihat sayap perak dan harta karun lainnya yang ditinggalkan oleh Kaisar Sungai Pedang terbang menuju manor Luo Feng. Ini adalah harta yang dilebur oleh Luo Feng. Artinya dia bisa dengan mudah memanggil mereka. Banyak ahli waris menyaksikan barang-barang itu terbang menuju rumah Luo Feng. Apa? Mereka berkata, mengapa harta karun itu terbang ke dalam? Kaisar Sungai Pedang belum mati, kata seseorang. Itu adalah harta karun yang disatukan dengan jiwanya. Tentu saja dia bisa memanggil mereka. Tapi kita melihatnya dibunuh dan dimusnahkan. Bagaimana dia belum mati? Puluhan juta tingkat kaisar, makhluk agung abadi, banyak kesatria alam semesta, dan bahkan Kaisar Tujuh Pedang menatap kediaman Luo Feng dengan penuh perhatian. Kaisar hati yang terasa yang telah berdiri di depan gerbang tanpa keluar, membungkuk dengan hormat. Tuan! Sesosok telah keluar dari Mensan, seorang pemuda dari ras manusia yang mengenakan baju besi perak dan sepasang sepatu bot perang perak. Sayap sibuk terbuka di belakangnya. Itu adalah Kaisar Sungai Pedang yang kembali dari kematian. Tertegun, ahli waris dari berbagai ras menyaksikan Luo Feng saat dia berjalan keluar dari rumahnya. Mereka bergumam di antara mereka sendiri dengan suara berbisik. Itu dia Kaisar Sungai Pedang. Dia ternyata aman dan sehat. Apakah dia memiliki bakat legendaris untuk memiliki banyak tubuh? Luo Feng membungkuk ke penjaga Dewa Binatang di udara. Tuan Pulau, sapa Luo Feng. Melihat ke bawah, penjaga Dewa Binatang menjawab. Makhluk hebat yang ingin membunuh Luo Feng, termasuk kesatria persepsi cahaya, terkejut melihat Kaisar Sungai Pedang mati dan muncul kembali. Mereka sekarang menyadari bahwa membunuh Kaisar Sungai Pedang ribuan kali lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Sementara itu, makhluk agung dari umat manusia seperti Kaisar Tujuh Pedang dan Kaisar Camat bersama dengan banyak ahli waris sekarang menyadari bahwa Kaisar Sungai Pedang sangat kuat dan misterius. Aku akan pergi, kata penjaga Dewa Binatang yang melayang di langit di atas pulau Bauhinia. Suaranya menyebar ke seluruh pulau. Ingat, Kaisar Sungai Pedang adalah pewaris sekolah Dewa Leluhur. Anda akan diburu oleh sekolah Dewa Leluhur jika Anda mencoba untuk membunuhnya. Ya, kata ahli waris membungkuk bersamaan. Para ahli waris menahan nafas sampai penjaga Dewa Binatang itu menghilang. Apa artinya ini? Orang berbicara. Sepanjang sejarah sekolah Dewa Leluhur,
ada pembunuhan di antara ahli waris, tapi sekolah dewa leluhur tidak pernah memburu mereka. Kenapa kesatria penelan lumpur harus diburu, bahkan setelah dia dibangkitkan? Ini apa? Betapa konyolnya dirimu, sehingga kamu bahkan tidak bisa memahami ini. Orang lain memotong pembicaraannya. Rupanya sekolah dewa leluhur memberikan perlakuan khusus kepada Kaisar Sungai Pedang. Apa kau tidak melihat bagaimana sekolah dewa leluhur menyukai Kaisar Yusong? Sekarang mereka juga menyukai Kaisar Sungai Pedang. Maksudmu Kaisar Sungai Pedang adalah Kaisar Yusong yang lain? Berdasarkan potensinya, dia mungkin tidak kalah dengan Kaisar Yusong begitu dia menjadi pejuang abadi. Bagaimanapun, sekolah dewa leluhur memperlakukannya dengan istimewa. Ahli waris dari semua ras terus berbicara sambil terbang seperti berkacaya. Sebagian besar ahli waris hanya membenarkan, tetapi beberapa ahli waris, terutama yang ditugaskan dengan tugas dari ras mereka sendiri, agak jengkel. Bagaimana saya bisa membunuhnya? Satria Persepsi Cahaya bertanya-tanya. Melihat Luo Feng yang berdiri di depan istana dari jauh, dia sangat kesal. Tidak ada cara untuk membunuhnya sekarang. Tiba-tiba Luo Feng mendongak dan menyeringai langsung ke Kesatria Persepsi Cahaya. Itu adalah ekspresi yang mengatakan, ayo bunuh aku jika kamu berani. Kesatria Persepsi Cahaya tahu bahwa manusia telah memahami bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dia memindahkan dirinya sendiri dan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Luo Feng berdiri di depan istananya dan menyaksikan pewaris yang tak terhitung jumlahnya pergi. Banyak pikiran membanjiri benaknya. Sekolah dewa leluhur memberiku perlakuan khusus, pikir Luo Feng. Tetapi setelah dipikir-pikir, tampaknya saya tidak sepenting Kaisar Yusong dalam pikiran mereka. Kaisar Yusong diberi 2 harta, sedangkan saya tidak diberi. Luo Feng berbalik dan kembali ke istananya. Hai, kata Kaisar Hati yang terasa dan dia menutup pintu. Meskipun saya benar-benar aman di istana, teknik multi tubuhku sekarang telah terungkap. Pasti ada kelemahan pada teknik multi tubuh. Dengan keamanan, tubuh asliku sebaiknya tetap berada di wilayah manusia, kata Luo Feng. Luo Feng berjalan ke salah satu istana samping, dan tubuh Mosa sudah kembali ke dunia internal. Cincin itu jatuh kembali ke telapak tangan Luo Feng. Dia berdiri di sisi istana ketika dia melihat seberkas cahaya kabur, kemasan, dan transportasi negara dewa diberlakukan. Dia melihat negara dewa yang tak terbatas di sisi lain dari lorong emas. Teleportasi telah berakhir. 5 menit kemudian, lampu kemasan menyala lagi dan Luo Feng kembali. Tuan, kata Kaisar Hati yang terasa yang sudah menunggu di samping istana. Luo Feng tertawa dan tersenyum. Saat teknik multi tubuh miliknya telah terungkap, dia telah mengirim intinya ke wilayah rahasia utama di alam semesta virtual. Dia telah menugaskan Kaisar Tianchen untuk memakai cincin itu yang menyimpan tubuh binatang bertanduk emas dan intinya. Tuan, kata yang lain. Luo Feng berbalik dan melihat 360 anggur kontakawan terbang ke sisi istana. Aku akan pergi dan mengambil warisan lagi, kata Luo Feng. Kamu, kontakawan, akan tinggal di sini dengan Kaisar Hati yang terasa. Tuan, aku akan pergi denganmu, kata kontakawan. Tanaman merambat itu berayun. Meskipun sangat tidak mungkin, aku akan dibunuh lagi. Aku harus berhati-hati, kata Luo Feng sambil tersenyum. Yakinlah aku akan membawamu keluar jika aku pergi untuk sebuah petualangan. Ya, jawab kontakawan, dan tanaman merambat terkulai. Luo Feng keluar dari istananya. Setelah setengah jam berjalan-jalan melintasi Pulau Bauhinia, dia sampai di istana penjaga Dewa Binatang. Luo Feng tentu saja menarik perhatian orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan berjalan di tempat terbuka begitu lama, termasuk 2 kesatria alam semesta yang telah diperintahkan untuk membunuhnya, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Luo Feng melangkah ke air terjun. Kaisar Sungai Pedang pergi untuk mengambil warisan, kata salah satu kesatria alam semesta. Dia bisa mengambil warisan kapanpun dia mau,
Bagaimanapun, dia memiliki lebih dari 600.000 poin kemuliaan. Tanah warisan telah menjadi wilayahnya, kata pewaris dari ras lain yang dipenuhi dengan rasa cemburu. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya, tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.